Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wakif, sahabat kemanusiaan dimanapun kamu berada. Alhamdulillah nih bertemu lagi dengan saya Sabrina Salim dalam acara Wakaf Talk. Yang mana Wakaf Talk ini kita akan berbincang-bincang tentang wakaf. Kita tahu semuanya bahwa wakaf adalah instrumen dari Allah untuk menguatkan ekonomi umat, untuk pemberdayaan umat. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat dermawan. Dan alhamdulillah hari ini tentunya kita mau ngomongin wakaf lagi nih tentang wakaf modal usaha mikro Indonesia atau wakaf modal UMKM. Nah sahabat dermawan, wakaf modal UMKM ini Masya Allah banget loh, karena programnya ini memberikan modal usaha tanpa riba. Wah luar biasa nih. Jadi insya Allah Global Wakaf ingin sekali menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jeratan riba dengan adanya program wakaf modal UMKM ini. Nah sahabat dermawan, alhamdulillah tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua orang yang luar biasa, yaitu Ibu Linda dari sebagai pendamping Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap, pendamping wakaf modal usaha mikro ya Mbak Linda ya, Masya Allah. Dan satu lagi, ada lagi nih Ibu Amel sebagai penerima manfaat. Jadi nanti kita akan dengerin cerita-cerita seru nih dari Bu Amel dan Bu Linda, Masya Allah. Langsung saja kita sapa keduanya ya. Assalamualaikum Bu Linda, Bu Amel. Alhamdulillah senang banget nih saya hari ini bisa ngobrol sama Bu Linda, sama Bu Amel, dan tentunya sahabat dermawan juga senang banget karena bisa dengerin pengalaman langsung nih dari penerima manfaatnya dan juga pendampingnya sekaligus nih sahabat dermawan. Jadi insya Allah kita hari ini akan ngobrol banyak nih. Di sini juga Bu Amel sudah bawa produknya nih, produk usaha beliau gitu, Masya Allah. Nah kita mau tanya dulu nih Mbak, kabarnya gimana kabar Bu Linda? Alhamdulillah baik Mbak Sabrina. Alhamdulillah baik ya. Kalau kabar Bu Amel gimana? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar gitu ya, semangat banget ya hari ini ya, Masya Allah. Kalau kesibukan sehari-harinya apa nih Bu Linda? Ya, saya selain mendampingi teman-teman UMKM di Global Wakaf, saya juga punya usaha Mbak. Jadi usaha UMKM juga. Oh gitu. Wow. Jadi bisa menjiwai bagaimana teman-teman UMKM. Kalau kesibukan Bu Amel gimana? Saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya usaha rumahan ya. Betul. Insya Allah. Terus sesekali saya diundang untuk jadi narasumber untuk baking. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa kegiatannya, dua-duanya produktif nih sahabat dermawan. Semoga berkah ya, semoga amin, Allah berkahi. Amin. Nah, pertanyaan pertama nih kita sampaikan ke Bu Linda, seperti apa sih? Mungkin Bu Linda bisa menjelaskan sedikit tentang UMKM itu apa nih kepada sahabat Wakif. Lalu kemudian seperti apa sih proses pendampingannya, karena Bu Linda di sini kan sebagai pendamping ya. Silahkan Bu Linda. Jadi UMKM itu kan sebetulnya singkatan dari usaha mikro kecil menengah ya Mbak. Betul, jadi memang usaha ini biasanya dikelola bisa perorangan atau kelompok gitu. Dan biasanya ada tahapan-tahapan namanya usaha mikro kecil menengah. Jadi ada tahapan mikro, gitu, ada kecil, ada menengah gitu ya. Dan kebetulan saya sendiri diamanahkan oleh Global Wakaf untuk mendampingi teman-teman UMKM gitu ya, agar usahanya bisa berkembang gitu. Dan prosesnya sendiri sebetulnya memang ada apa ya, semacam kurikulum gitu ya yang diberikan kepada teman-teman UMKM itu. Yang pertama ada yang namanya dari pendampingan itu pendampingan spiritual gitu ya, dimana kita memotivasi dari segi spiritualnya gitu. Dan kedua itu pendampingan bisnis. Jadi mungkin bedanya di ACT dan yang lainnya adalah itu ya,
Kalau di lainnya mungkin biasanya hanya pendampingan bisnis saja gitu. Tapi kalau di ACT itu ada nilai plus atau itu dengan pendampingan spiritual, karena antara materi bisnis dan spiritual itu sebetulnya dua hal yang saling dukung. Jadi nggak bisa juga kita hanya spiritual saja gitu tanpa dibekali dengan ilmu bisnis, dan nggak bisa juga ilmu bisnis tapi tanpa dibekali spiritual. Apalagi ketika masa pandemi kemarin ya Mbak ya, bahwa mental mereka drop semua gitu. Kita mau ngapain bingung. Akhirnya harus dimotivasi dengan materi spiritual itu gitu ya. Gitu. Ya betul sekali Mbak Linda. Jadi sahabat dermawan bisa dengar langsung tadi ya dari Bu Linda kalau bedanya pendampingan usaha di Global Wakaf ini yaitu tadi ya ada pendampingan spiritualnya. Nah, sahabat dermawan pasti tahu juga nih ternyata selama pandemi ini seperti yang tadi Mbak Linda bilang itu tuh banyak sekali teman-teman kita para pelaku usaha beliau pada drop gitu mentalnya karena melihat situasi pandemi. Kita tahu ya banyak sekali ekonomi saudara-saudara kita terperosok gitu ya, bisnisnya juga udah nggak tahu lagi gimana karena memang pemberlakuan pembatasan sosial itu juga tidak bisa kita pungkiri selain menyelamatkan kesehatan kita tapi juga merugikan para pebisnis gitu ya, para pelaku usaha gitu ya, karena sulitnya berjualan atau sekalinya berjualan tidak ada pembeli gitu mungkin ya. Dan insya Allah dengan pembekalan dari Global Wakaf, pembekalan spiritual dan pembekalan bisnis juga itu bisa membantu masyarakat Indonesia. Masya Allah luar biasa. Jadi ekonomi Indonesia bisa bangkit lagi gitu ya, harapannya luar biasa. Nah, pertanyaan kedua nih untuk Ibu Amel nih. Bu Amel gimana sih awal mula menjalani bisnis kue? Kan Bu Amel jualan kue ya Bu ya? Iya betul. Masya Allah keren banget sih Bu. Silakan Bu bisa diceritakan kepada sahabat Wakif. Awal usaha saya itu sebenarnya waktu anak saya sekolah ya, karena kan sekolahnya baru dan belum ada kantin. Mereka yang mencicipi mulai order terus, order masuk. Baik, Masya Allah. Yang tadinya cuma 1-2 produk, akhirnya saya eksplor lagi. Jualannya apa aja tadi Bu? Makanan anak-anak, snack. Tapi yang utama waktu itu saya cuma buat risol mayo dan pizza mini. Itu terlaris. Allah. Sekarang sampai sekarang masih jadi legend. Bikin sendiri tuh Bu? Buat sendiri. Masya Allah. Dibantu sama orang atau sendiri? Saat itu masih sendiri. Gitu, masih sendiri. Luar biasa. Pokoknya yang penting anak-anak senang saat itu. Betul, tapi ternyata terus berkah gitu kan. Alhamdulillah. Sampai 2017 masih berjalan. 2017 itu mulai untuk serius karena saat itu suami saya keluar dari bank, bank BNI. Dari bank konvensional. Kemudian mulai banyak kesulitan ya yang dalam hal keuangan yang saya temui gitu kan, yang saya dapatkan. Alhamdulillah saat itu adik saya juga ikut resign. Jadi waktu itu tuh suami ibu kerja di bank konvensional. Iya. Jadi ada adik ibu juga kerjanya di bank konvensional. Iya. Nah, siapa duluan yang kerja dan siapa duluan yang resign gitu Bu? Yang kerja duluan suami. Iya. Gitu, terus ngajak adik? Atau di bank yang berbeda? Bank yang sama. Bank yang sama. Terinspirasi dari saya. Nah, alhamdulillah nih tadi pas saya duduk di sini itu tuh saya ngeliat ada kue nih. Nah, ini adalah usaha dari Bu Amel. Nah, kita mau tahu nih gimana sih awal mula Bu Amel tuh merintis usaha kuenya. Silahkan Bu Amel bisa diceritakan kepada sahabat Wakif. Ya, baik, terima kasih waktunya. Awal usaha saya itu berawal dari kantin sekolah ya, karena sekolah anak saya itu kan baru, jadi belum ada kantin. Daripada jajan terus, kita inisiatif ibu-ibu membuat kantin. Itu tahun berapa Bu? Tahun 2013 anak saya masuk, tahun 2014 akhirnya berdiri itu kantin dengan nama Kantin Berkah. Karena memang mencari keberkahan dan jualannya hanya dengan modal aja gitu kan. Modal seadanya gitu. Modal seadanya dan dijual dengan harga modal memang. Yang penting anak-anak senang gitu, happy gitu. Dan menikmati apa yang kita buat gitu. Dari situ mulai orderan masuk terus untuk acara perpisahan sekolah gitu. Tapi tetap dengan harga harga berkah. Gitu. Jadi belum ngambil untung banyak-banyak. Belum. Kemudian seriusnya itu tahun 2017 karena suami resign dari bank konvensional.
Dari situ emang tiba-tiba saya pun juga kaget. Tapi itu mungkin menjawab doa saya ya. Ya Allah, berikan kepada saya rezeki yang halal dan berkah. Saya tiap doa mintanya seperti itu. Dengan cara ya kaget juga sih, shock gitu ya. Akhirnya saya punya skill karena suami sudah di rumah. Saya mengeksplor bakat baking saya. Saya belajar kemana-mana untuk mendapatkan ilmu baking gitu. Alhamdulillah mulai dikenal, mulai belajar sana sini, ikut pendampingan gitu kan. Betul. Akhirnya ketemu dengan ACT ini. Masya Allah. Ini beda memang, beda dengan pelatihan yang saya dapat gitu, karena ini kan rutin 1 tahun ya. Betul. Itu Masya Allah luar biasa. Yang tadi Mbak Linda bilang, nggak hanya dapat ilmu bisnisnya, tapi spiritualnya dapat. Gimana berbisnis dengan Allah. Betul. Itu yang saya dapat. Masya Allah. Seperti itu. Nah, tadi kan Bu Linda juga cerita ya tentang hijrahnya suami ibu gitu dari bank konvensional menjadi usaha aja gitu ya akhirnya. Nah, proses hijrahnya itu kan pasti kan berat gitu, karena kan kita tahu nih gaji di bank konvensional berapa gitu, terus tiba-tiba resign gitu ya, hijrah gitu, memutuskan untuk hijrah, yang mana wah bulan depan udah nggak tahu nih gimana, karena kan gajinya udah beda lagi gitu ya, pendapatannya udah beda lagi. Nah, gimana sih cara ibu menguatkan suami ibu gitu? Apa sih dukungan-dukungan yang ibu berikan kepada suami ibu gitu untuk menghadapi tahap itu, tahap hijrah itu? Berat banget, terutama suami ya, yang sampai sekarang mungkin post power syndrome-nya itu yang sangat sulit saya hadapi gitu kan. Ya terus melalui saya kasih support. Memang saya harus yang semangat gitu kan. Jadi alhamdulillah pelan-pelan Mbak Linda yang tahu ini perjalanannya. Cerita ke Mbak Linda semuanya, betul. Jadi melalui pendampingan ini saya mendapatkan support system yang luar biasa. Sehingga saya bisa melewati ya proses-proses masa sulit itu gitu kan. Walaupun ujian itu tetap ada, tapi paling tidak ujian itu membuat kita naik kelas ya, gitu. Betul sekali. Bukan untuk lari dari ujian itu, tapi kita mencari solusi. Betul. Gitu. Akhirnya bagi saya hidup itu banyak solusi, bukan depresi. Betul. Dan menginspirasi. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Jadi akhirnya kesulitan-kesulitan yang Mbak Linda hadapi ini bersama keluarga gitu ya bisa teratasi karena Bu Linda nih, Bu Amel nih positif banget orangnya gitu ya. Positif dan optimis gitu ya. Harus bersangka baik terus sama Allah gitu ya, karena Bu Amel yakin di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan gitu. Betul. Ya, Masya Allah luar biasa. Dan tadi kita sudah dengar juga kisah inspiratif dari Bu Amel di mana awal mula perintisan usaha kuenya ini gitu ya. Pertama berawal dari buka kantin berkah di sekolahan anaknya gitu ya, yang mana dengan modal seadanya dan belum ngambil untung gitu ya. Dijualnya masih pakai harga modal. Wah, itu kalau di dalam dunia usaha tuh itu masa-masa sulit gitu ya, karena masih merangkak gitu ya untuk menuju ke step selanjutnya. Masya Allah luar biasa. Nah, untuk selanjutnya nih pertanyaan untuk Ibu Linda selaku pendamping di modal usaha wakaf modal UMKM ini, apa sih kesulitan saat mendampingi penerima manfaat? Kira-kira menemukan kesulitan apa saja gitu? Sebetulnya ya tadi di balik kesulitan ada kemudahan itu tadi. Selalu kita ke situ ya. Jadi artinya sebetulnya ketika saya mendampingi teman-teman UMKM itu mungkin teman-teman UMKM salah satunya tadi ya, kalau katanya Mbak Amel itu banyak pendamping itu mungkin memberikan inspirasi, motivasi, tapi saya sebagai pendamping jauh mendapatkan inspirasi dari teman-teman UMKM gitu ya. Karena dengan ketangguhan mereka, dengan kondisi mereka masing-masing itu kan saya jadi banyak belajar gitu ya, banyak belajar bahwa yang namanya hidup itu memang ya tadi luar biasa dan sebenarnya bisa ada solusinya kalau kita memang mau berjuang maksimal gitu. Dan ketika saya mendampingi teman-teman UMKM itu tadi ya mereka kan masing-masing punya masalah masing-masing dengan usahanya dan buat saya
itu bukannya kesulitan, tapi challenge atau tantangan. Wah, bahwa saya luar biasa. harus, justru karena memang amanah dari ACT bahwa saya harus membesarkan teman-teman UMKM ini. Jadi buat saya ketika ada kesulitan, pastilah banyak kesulitan karena kan banyak yang saya dampingi gitu. Tapi saya biasanya suka menggali info dulu apa kesulitan mereka, baru nanti saya berusaha dengan masing-masing orang itu menyelesaikan pelan-pelan. Tapi pada dasar sebenarnya menyelesaikan teman-teman UMKM sendiri, tapi mereka hanya butuh apa ya? Hanya butuh biasanya ya, tadi support gitu, support, penyemangat gitu ya. Dan akhirnya nanti mereka bisa bangkit sendiri sebetulnya gitu ya. Karena kan namanya manusia itu sebetulnya adaptif ya. Adaptif artinya ketika ada masalah sebetulnya akan mudah gitu ya beradaptasi untuk menyelesaikannya. Cuma permasalahannya kan teman-teman UMKM ini butuh ini aja tadi, butuh motivasi, butuh inspiring, butuh ilmunya. Tapi ketika udah dapat tiga-tiganya itu ya itu semua dia dapat di pendampingan, mereka bisa menyelesaikan sendiri gitu, bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Itu sih. Biasa. Jadi begitu sahabat dermawan proses pendampingannya. Jadi kesulitannya itu diganti diksinya jadi tantangan ya. Jadi nggak, sebenarnya kesulitan nggak ada, adanya tantangan gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi Bu Linda ini banyak sekali gitu karena gimana sih, bayangin aja gitu kan menjadi pendamping untuk pelaku usaha gitu, apalagi pelaku usahanya masih merintis gitu kan, dimana banyak sekali hal-hal yang harus dibagikan, dari mulai ilmu, motivasi, ilmu bisnis gitu kan, terus ilmu spiritualnya itu penting banget karena mereka saling terkait gitu ya, dimana kalau misalnya kita punya keduanya nih, insya Allah hidup kita bisa berkah gitu, bisa selamat di dunia dan insya Allah di akhirat juga ya, karena mendapatkan ilmu-ilmu agama tadi. Masya Allah. Nah, kembali lagi nih ke Bu Amel, masih penasaran nih sahabat Wakif pasti tentang tadi kan disebutkan ya sudah mulai merintis dari tahun 2013 ya? Iya, 2014 karena kan 2013 itu buka sekolahnya, terus di 2014 berdiri tuh kantinnya. Betul. Kantin berkah ya, Masya Allah, ini namanya jadi doa nih, alhamdulillah nih sekarang berkah. Nah, itu tuh berapa lama sih usahanya dari 2014 ini sampai akhirnya, mungkin bisa diceritain juga sampai akhirnya bisa bikin packaging secantik ini gitu. Silahkan Bu Linda. Amel. Silahkan Bu Amel. Usahanya itu yang fixnya 2017 ya. Kalau 2013, 2014, 2017 masih banyak uang lah. Nah iya, Masya Allah, betul. Masih santai, tapi nggak berkah. Oh iya, betul. Karena 2017 mulai kan pendampingan, mulai ikut sana sini. Kita punya komunitas, itu penting banget ya untuk usaha kita harus ada komunitas. Komunitas ya, nah sahabat Wakif bisa di-highlight nih, komunitas tuh penting ya dalam berusaha. Iya, karena kita bisa sharing segala macam yang kita nggak tahu, jadi kita tahu kan, gitu kan. Yang kemasan tadinya cuma ya kemasan biasa, akhirnya terinspirasi oleh teman-teman yang sharing gitu kan. Iya. Betul. Akhirnya kita tahu, dapat info di mana gitu. Dan kita harus update terus untuk kemasan itu sekarang update terus kan. Yang tadinya cuma biasa-biasa aja sekarang harus sebagus mungkin ya, seperti itu. Ya alhamdulillah prosesnya itu berapa tahun, 2017 saya masuk UMKM, ikut UMKM. Kemudian proses untuk segala macam legalitas, alhamdulillah kemarin sudah berlabel halal. Masya Allah. Untuk beberapa produk di Bimels, dapur Bimels. Bimels. Gitu. Oh, nama ininya, mereknya Dapur Bimels. Dapur Bimels. Iya. Oh, baik, Bimels. ya. Jadilah Amels. Apa adanya. Oh gitu, maksudnya baik. Iya, seperti keren, itu. Gitu. Alhamdulillah. Ini sih masih proses karena sudah dapat halal. Insya Allah nanti packagingnya mungkin akan diperbaiki lagi, lebih bagus lagi. Kalau cara jualannya gimana nih sekarang? Online atau offline, apa buka? Offline, rencananya offline. Yang Mbak Linda mimpi saya ya, penyemangat karena harus ada toko offline. Betul gitu. sih. Kalau sekarang masih online, by order. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi jualannya dari Instagram gitu ya, dari? Iya, Instagram. Ada ini nggak platform belanja? Kayak misalnya di pasar sedekah misalnya, atau di mana gitu? Belum ya? Pernah ya? Pernah, saya suka di instansi. Salah satu instansi gitu? Oh gitu. Pemda, ya, iya. untuk
program belanja. Oh begitu, Iya, baik. ikut kurasi di beberapa tempat. Kalau ikut bazar-bazar gitu pernah Bazar juga? pernah. Oh iya, Bazar pernah biasanya- juga. Iya betul. Dari betul. situ mulai dikenal kan. Betul, dari bazar, terus dari order-order by WhatsApp gitu ya? Order by WhatsApp, Instagram, Facebook. Oh Masya Allah, sudah ini ya, sudah Di luas medsos. sekali jangkauannya Insya Allah ya. Nah luar biasa nih sahabat Dermawan, jadi memang sudah dari 2017 itu ya Bu Amel sudah bergabung nih dengan Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia ya, dan didampingi oleh Wakafnya baru ya Mbak ya, pas Bu Linda. pandemi itu ya, mulai pas down pandemi down mulai. itu modal penjualan itu kan agak turun ya, stuck banget gitu. Terus ketemu Awal COVID. awal COVID, Oh, awal COVID itu iya, berarti 2020. 2020, awal ya? iya, iya. Oh Masya Allah, itu drop banget Drop, penjualannya. iya. Terus dibantu oleh Bu Iya, Linda, ketemu Bu Linda. ketemu, iya. Apa sih? Yang penting itu spiritualnya ya. Masya Itu Allah. sangat menginspirasi saya kan. Gitu, jadi menyemangati banget ya, betul. karena materi-materi spiritual yang diberikan dari Bu Linda. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa Alhamdulillah. sahabat Dermawan. Nah, sahabat Dermawan mungkin bisa lihat nih produknya, produk usahanya Bu Amel. Masya Allah, di sini ada Kangen Bolen. Nih kita buka boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Ya? Mudah-mudahan jadi kangen nanti. Betul, Iya, karena ngangenin. Bolen. Oh iya, ngangenin ya Iya. rasanya. Masya Allah, luar biasa. Nah, aduh ini cantik banget, kemasannya cantik nih, packagingnya cantik. Terus waduh, ini bolennya bikin ngiler sahabat Wakif nih pasti nih, karena bagus banget tuh sahabat Wakif bisa lihat. Ini dia Kangen Bolennya. Mungkin Bu Amel bisa sambil diceritain nih prosesnya gimana. Terus ini apakah ini yang menjadi favorit para pembeli gitu? Apa gimana? Coba. Betul. Saya untuk pengajuan proses halal ini kan yang favorit ya, termasuk bolen salah satunya ini. Gitu. Karena ini jadi bestseller di Gitu. Wah, ternyata ini bestseller nih. bestseller ya, dengan harga yang terjangkau juga, tapi tidak mengurangi kualitas bahan baku. Oh, Jadi saya segmentasi pasarnya kan apa ya, di lingkungan saya. Jadi saya menyesuaikan gitu. Ini tuh awal mulanya gimana sih, kok bisa kepikiran aduh udah deh bikin bolen aja buat dijual gitu? Apa karena pertama dari pesenan gitu, bikinin bolen dong gitu, ada nggak yang mesen kayak gitu atau gimana? Apa emang pengen aja gitu? Saya apa aja saya buat. Oh gitu, baik. Jadi kayak cek ombak ya? Iya betul, apa saja. Memang hobi kalau ada resep baru, trial error itu penting banget ya, trial error, karena nanti test foodnya ke teman-teman. Oh, test foodnya ke teman-teman. Itu penting ya, kita berjualan nggak usah baru buat terus langsung kita jual, jangan gitu kan. Oh iya benar banget sih. Betul. Terus kita acara apa kumpul teman, bawa minta testimoninya ke teman-teman itu kan. Gitu. Ternyata dari situ kan mulai repeat order. Oh Masya Allah. Mulai saya sih tidak mengiklankan ini loh produk baru saya, ini enak loh, tidak. Tapi saya jual berdasarkan yang bestseller. Oh, yang gitu. disukai sama teman-teman gitu, yang nyobain gitu ya? Iya, betul. Wah, luar biasa sekali nih sahabat Dermawan, ini juga sangat menginspirasi nih, karena Bu Linda bilang kalau misalnya ini penting banget ya. Bu Amel. Bu Amel ini penting banget gitu, kata Bu Amel, kalau misalnya sebelum jualan itu tuh test food dulu gitu, misalnya bikin apa dulu, trial and error dulu gitu ya, harus berani memang ya Bu Amel ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bu Amel juga sebelumnya kayak gitu. Jadi sebelum bikin bolen nih, Bu Amel bikin macem-macem gitu, terus disuruh teman-temannya cobain gitu ya. Nah, terus yang paling disuka ternyata yang ini, yang Kangen Bolen yang tadi barusan saya tunjukin. Nah, terus kemudian ada lagi nih, ini ada bencok Betawi nih. Bencok, oh bencok, bukan bencok, maaf. Bencok Betawi nih sahabat Dermawan. Ini kemasannya juga menarik banget dan kekinian banget ya, Masya Allah, luar biasa. Nah ini coba bisa diceritain nggak sih rasanya gimana dan proses pembuatannya seperti apa? Silakan. Oh, rasanya ini nggak ubahnya ya? Mungkin Bu Linda Bu Amel bisa sambil pegang-pegang juga. Oh iya. Ini bencok, ini sebenarnya makan khas Betawi ya. Tapi di daerah tertentu ya, Betawi tertentu tidak semua kenal dengan bencok ini. Oh, gitu. Tapi lebih dikenal dengan apa ya? Kentang pengantin. Oh gitu. Iya, kentang pengantin. Jadi kalau di hajatan daerah tertentu ini selalu ada. Ini kentang dengan cita rasa gurih. Gurih ya? Gurih dan bumbunya banyak banget. Beda dengan kentang-kentang yang ada gitu kan.
Dan ini sangat enak dinikmati dengan nasi panas. Masya Allah. Nah, jadi sahabat Dermawan bisa dengar langsung ya dari pembuatnya kalau ini tuh sangat lezat gitu ya, apalagi kalau dihidangkan bersama nasi panas. Lapar. Iya, apalagi lapar gitu ya. Jadi nafsu banget makan sama ini. Oh, jadi ini rasanya gurih gitu ya. Nah, di sini juga ada komposisinya nih sahabat Dermawan, bisa lihat ada kentang, bawang merah, bawang putih, ebi, garam, kaldu jamur. Wah, ini udah kebayang banget sih dari kita baca komposisinya aja kayaknya aduh enak nih di lidah nih gitu. Udah manjain lidah banget nih kayaknya. Bencok ya. Bencok. Tadi saya baca bencok. Bencok Betawi. Nah, dibacanya gitu sahabat Dermawan. Jadi sahabat Dermawan yang berminat bisa hubungi ya Bu Amel gitu. Insyaallah siap. Masya Allah, sini Bu Amel. Nah, luar biasa nih sahabat Dermawan, ini bagus banget kemasannya, menarik. Ini sejak kapan sih dikemas seperti ini? Ini baru ya, setelah saya mengikuti kurasi kan, kurasi tingkat Jaksel. Oh iya? Iya. Sebenarnya ini produk saya lama. Oh gitu. Cuma kalau sama bolan ini duluan mana? Sebenarnya duluan ini. Oh duluan iya, bencok? Duluan bencok, iya. Karena tahun 2018 saya udah mulai untuk dibawa jamaah haji, bekal jemaah haji di sana. Iya. Terinspirasi dari almarhum bapak saya yang kemarin meninggal awal Januari 2021. Oh gitu. Jadi Bapak kenapa suka sama makanan ini atau gimana? Suka. Dia terakhir di chat Abah sukanya bencok gitu. Oh gitu, ya Allah. Makanya namanya bencok Betawi Abah. Oh iya. Abah itu kan oh Masya Allah. Abah itu bapak. Betul bencok Betawi Abah. Jadi dedikasi khusus abahnya. Iya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini tuh deep banget sih. Dari brandnya aja, dari nama produknya aja sudah ini ya, sudah mengandung makna yang mendalam gitu, karena kayak bagi penjualnya tuh kayak aduh kangen Abah nih gitu. Betul. Jadi kalau ini tuh inget Abah, jadi mungkin sambil bikin ini, sambil produksi ini, sambil jualan ini, sambil doain orang tuanya juga. Betul. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada satu lagi nih sahabat wakif dari dapur Bimels. Bimels ya dibaca. Bimels. Masya Allah, nih bisa dilihat packagingnya seperti ini, cantik banget. Ini tuh warna-warna yang kekinian banget sih, warna coklat-coklat kardus gitu. Nah, di sini juga ada tulisannya Dapur Bimels, terus ada Instagramnya, jangan lupa nih, Dapur Bimels. Coba mungkin sahabat wakif bisa langsung searching. Wah, cantik banget. Aduh, bisa langsung dicobain aja nggak sih? Silakan. Menggiurkan sekali loh sahabat Dermawan. Lihat aja nih, ada sosis gitu. Ini campurannya apa aja sih? Mungkin Bu Amel bisa cerita. Toppingnya ya? Toppingnya apa aja? Toppingnya sosis, smoked beef, mozzarella, cheddar. Aduh, manjain lidah banget nih. Cheddar, terus mayones, saus tomat, dan oregano. Harusnya ada sayuran sih. Gitu, Masya Allah. Aduh, segini aja udah menggiurkan banget nih sahabat Dermawan. Nah, mungkin bisa ini kan kayaknya mewah banget nih pizza gitu ya. Harganya berapa sih? Kayaknya mahal nggak? Enggak, murah aja. Oh masa sih? Berapa harganya? 50.000. Masya Allah, sahabat wakif bisa lihat dengan penampilan secantik ini harganya hanya Rp50.000. Ini banyak loh, bisa dimakan berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 8 potongan ya di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Buat keluarga bisa. Buat keluarga bisa, betul sekali. Apalagi kalau keluarganya 4 bisa 2 keluarga. Iya, alhamdulillah. Betul banget. 50.000 aja loh sahabat Dermawan dari Bimels ini, luar biasa. Nah, jadi kalau ini kapan nih mulai jualan yang ini? Ini justru jualan awal dari pizza mini dulu awalnya. Pizza mini. Terus ya saya jualannya dulu di mana tuh? Di kantin berkah itu? Di kantin, iya. Kita sharing sama bergantian dengan ibu-ibu yang lain jadwalnya gitu. Jadi pertama tuh justru yang ini dulu ya, yang pizza Bimels, kemudian bencok baru. Oh, bencok baru, terus bolen. Tapi udah lama, produk lama sebenarnya. Oh, produk lama sebenarnya. Iya. Oh, gitu. Terus bolen gitu yang terbaru dan best seller gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat Dermawan tadi sudah lihat nih, sahabat wakif sudah lihat kalau ini ada produk dari Bu Amel, di mana yang ini tuh merintisnya sejak awal pandemi ya, luar biasa nih. Maksudnya sejak bergabung dengan Global Wakaf itu mulainya dari awal pandemi gitu kan ya. Iya. Nah, jadi sudah seperti ini, packagingnya sudah bagus sekali. Dan kalau misalnya penjualannya gimana nih sampai saat ini? Untuk global
untuk penjualan secara Iya betul, penjualan. Alhamdulillah pokoknya apa ya, kita jadi belajar manajemen, manajemen waktu, betul. Keuangan, bisnis, seperti itu ya. Walaupun belum terlaksana 100%, paling tidak kita tahu rulesnya, mana yang salah ketika kita kita tahu kesalahan kita di mana ketika manajemen amburadul, ketika keuangan kita salah gitu kan, misalnya di mana. Meningkat Mbak, alhamdulillah. Dari yang omsetnya meningkat, alhamdulillah. Pernah sampai untuk ukuran mikro ya 15 juta pernah. Lebaran kemarin alhamdulillah meningkat. Saya kan kalau lebaran itu beralih ke kue kering ya. Oh begitu, iya. Itu kue-kue lebaran gitu ya. Kue-kue lebaran, cookies itu lumayan. Dari yang tadinya cuma ya paling cuma isengan 5 juta gitu kan. Kalau sekarang bisa di atas 10. Bisa pernah top-topnya sampai saya nggak ngitung. Maksudnya nggak secara pencatatan secara itu 20 juta. Masya pernah. Allah, luar biasa. Pernah, cuma itu. Alhamdulillah banget berkat kegigihannya gitu ya. Alhamdulillah nih Bu Amel setelah melalui masa-masa sulit gitu ya. Dan proses hijrahnya juga tadi sudah diceritakan oleh Bu Amel, dan tentunya tak lepas dari bimbingan dari Bu Linda gitu, dan tentunya ini adalah berkat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penasaran juga nih sahabat Wakif pasti sama Bu Linda, yang gimana sih mendengar pencapaian yang luar biasa nih dari Bu Amel atau dari yang didampingi Bu Linda yang lain gitu. Gimana sih dengar kisah-kisah seperti ini perasaannya? Sebenarnya buat kami pendamping, mungkin semua pendamping itu akan merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ternilai ketika mendengar bahwa UMKM binaan itu mendapatkan pencapaian luar biasa seperti contohnya Mbak Amel itu. Karena buat kami sebetulnya bukan karena kami, tapi karena memang perjuangan dari teman-teman UMKM ini, di samping memang tadi campur tangan Allah yang bergerak gitu ya. Kalau hanya dari kami, saya pikir kalau misalnya teman-teman UMKM yang memang tidak berjuang juga tidak akan ada capaian luar biasa, tapi berpulang kepada teman-teman UMKM yang buat saya teman-teman yang tangguh sehingga pencapaiannya juga luar biasa sih. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak terlepas dari kegigihan para pelaku UMKM sendiri gitu ya. Dan Bu Linda tuh cuma menjalankan tugas sebagai hanya mendampingi gitu, sebenarnya pendamping gitu, fasilitator ya, memberikan ilmu-ilmu bisnis gitu, memberikan ilmu-ilmu spiritual juga gitu. Nah, kalau misalnya katanya kan pendampingan proses cara mendampingnya tuh beda-beda nih setiap pendamping. Nah, itu gimana sih yang membedakan pendampingan Bu Linda kepada penerima manfaat dan pendampingan yang lain tuh gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah metode pendampingan atau kurikulumnya itu sama gitu ya. Cuma yang membedakan adalah treatmentnya, karena masing-masing UMKM kan punya masalah bisnis yang beda-beda, sehingga ketika di treatmentnya itu kami itu yang membedakan sih. Makanya kalau di ACT itu ada 2 pendampingan tuh Mbak, pendampingan kelompok dan pendampingan individu. Kalau di pendampingan kelompok semua materi sama, kadang ada materi bisnis, ada materi spiritual, ada motivasi, ada arahan gitu ya. Tapi untuk pendampingan individu itu yang treatmentnya berbeda, karena kan biasanya masing-masing UMKM itu memang berbeda ya masalah bisnisnya, itu yang akan membedakan untuk UMKM satu dan UMKM untuk treatment di lapangan gitu aja sih. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ada metode-metode gitu ya yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah sahabat dermawan, alhamdulillah nih kita sudah di sesi akhir acara. Kita juga tadi sudah mendengar kisah inspiratif sekali dari Bu Amel, dan kisah-kisah tentang mendampingi para pelaku UMKM dari Bu Linda, dan Masya Allah luar biasa prosesnya ya. Ternyata berkat kegigihan keduanya gitu ya, yang mendampingi gigih, yang pelaku UMKM-nya juga gigih, optimis, dan selalu bersangka baik kepada Allah gitu ya. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa bangkit terus gitu, perlahan-lahan ekonominya meningkat. Saya juga yang dengar senang sekali, dan sahabat Wakif juga tentunya senang sekali gitu ya, banyak mendengar kisah-kisah suksesnya para pelaku UMKM yang telah wakaf dari aksi cepat tanggap. Masya Allah luar biasa nih sahabat dermawan. Mungkin dari Bu Linda bisa ini sedikit ngajak sahabat Wakif nih untuk ikut andil nih dalam program kebaikan ini. Silakan Bu Linda.
Ya baik, buat sahabat UMKM dimanapun berada, kalau sekarang pandemi gitu ya, memang masanya masa sulit. Betul. Tapi ketika kita punya semangat gitu ya untuk berubah, insya Allah ketika kita bergerak, berjuang, Allah akan menurunkan rizkinya gitu, sehingga ketika teman-teman UMKM ini juga butuh bantuan gitu ya, butuh bantuan tidak hanya pendampingan tapi salah satunya permodalan gitu ya. Kalau teman-teman nanti punya sedikit rizki, yuk bisa mungkin berkontribusi gitu ya, sehingga teman-teman UMKM ini punya paket lengkap gitu ya, paket permodalan, paket pendampingan, bahkan nanti paket pemasaran. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan sedekah terbaik nih dari sahabat dermawan, teman-teman UMKM bisa dapat paket ya, paket lengkap yang tadi disebutkan oleh Bu Linda. Nah, kalau dari Bu Amel nih, saya minta dong Bu Amel untuk memotivasi teman-teman pelaku UMKM lainnya. Silakan Bu Amel. Iya, kita kalau saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman ya. Betul. Pokoknya jangan takut untuk gagal. Masya Allah. Jangan takut, rezeki itu udah jaminan Allah. Betul sekali. Jangan takut produk kita ditiru. Masya Allah. Atau karena ketika kita sudah mulai niat usaha, rezeki itu udah jaminan Allah. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, apapun yang kita punya. Seperti itu. Pokoknya apapun jangan takut, selalu optimis. Insya Allah jadi berkah. Gitu ya. Wah, luar biasa nih sahabat dermawan, sahabat wakif, dan sahabat kemanusiaan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah nih kita sudah mendengar motivasi dari Bu Amel untuk tidak takut memulai gitu ya. Untuk tidak takut usahanya gagal gitu ya, jangan takut gagal tapi terus coba lagi dan belajar terus sampai menutup mata. Betul, sampai menutup mata belajarnya tuh bahkan. Masya Allah, luar biasa. Juga jangan takut untuk berbagi ya. Wah, luar biasa sekali nih, benar banget, karena dengan berbagi itu nanti Allah ngasihnya nggak berhenti-berhenti. Semakin kita banyak berbagi, semakin banyak juga Allah membagi kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita juga sudah mendengarkan ajakan dari Bu Linda untuk bagi sahabat wakif yang mau ikut andil dalam program Wakaf Umi ini, silahkan bisa langsung saja tunaikan sedekah terbaik sahabat wakif melalui laman indonesiadermawan.id/usaha kaki 5. Insya Allah dengan sedekah terbaik dari sahabat wakif bisa membantu banyak pelaku UMKM di Indonesia, apalagi setelah pandemi ini ya. Tentunya banyak sekali pelaku UMKM yang masih terpuruk dan masih berusaha bangkit, karena kita lihat sendiri di jalan-jalan mereka sudah berjualan gitu ya, tapi masih sepi pembeli. Nah mungkin insya Allah nih dengan semangat spirit sedekah dari sahabat dermawan bisa membantu para pelaku UMKM untuk terus explore gitu bagaimana pemasaran yang baik sehingga banyak pembeli gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat wakif, terima kasih sudah menyaksikan Wakaf Talk hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan Wakaf Talk di ACT TV. Saya Sabrina Salim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan. Hanya ada ratapan, serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawan. Teriakan asa dengan bambu runcing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan, Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekik merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong. Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpenjara oleh nasib buruknya.
Mari bersatu, bergerak bersama, karena Indonesia itu merah putih. ACT, Aksi Cepat Tanggap.